Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan mempresentasikan tugas deep learning, yaitu regressi linear dan logistik. Di sini analisis teori, studi kasus, dan implementasi algoritma. Oke, masuk ke slide pertama, yaitu klasifikasi versus regresi. Regresi linear memprediksi nilai numerik kontinu fokus pada hubungan antara variabel independen dan output real, misal nilai UTS. Regresi logistik memprediksi kategori atau label terpisah menggunakan fungsi sigmoid untuk menentukan probabilitas kelas, misal lulus atau gagal. Di sini analisis regresi linear. Studi kasus prediksi nilai UTS. Nah, di sini contohnya NIM Z110, Z102, Z345, Z100, Z432. Durasi belajar jamnya 1,1, 2,1, 2,7, 3,5, 6,1. Nilai UTS aktual 17, 20, 25, 30, 67. Prediksi Y sama dengan 3,56 ditambah 9,19 X 13, 6,7, 22,86, 28,37, 3572, 5962. Oke, persamaan dan visualisasi. Model matematika Y sama dengan B tambah W titik X. B, bias titik potong sumbu Y. Weight, kemiringan garis gradien. MSA, function untuk mengukur rata-rata kuadrat kesalahan. Lowest theoretical, seperti yang ada di contoh di presentasi ini. Oke, lanjut. Langkah algoritma linear. 1. Inisialisasi, tentukan nilai awal bobot, weight, dan bias secara acak, biasanya 0. Yang kedua, hitung MSA, gunakan mean square error untuk menghitung seberapa jauh prediksi dari data aktual. Yang ketiga, gradient descent, perbarui W dan B menggunakan learning rate sampai error mencapai titik minimal. Analisis regresi logistik. Studi kasus status kelulusan. Durasi belajarnya 1 jam, 4,5 jam, 6,9 jam, 10 jam. Status aktual gagal, lulus. Linear Z minus 4,5, minus 1,7, plus 0,22, plus 2,7. Probabilitas ZS 0,01, 0,15, 0,55, 0,93. Prediksi akhir gagal, lulus sama dengan salah, lulus. Fungsi sigmoid dan logistik. Mapping probabilitas output SZ lalu berada di antara 0 dan 1. Nilai ambang 0,5 digunakan sebagai penentu kelas binari. Seperti yang ada di contoh di gambar. Oke, lanjut langkah algoritma logistik. Log loss. Gunakan cross entropy loss sebagai fungsi biaya untuk klasifikasi. Gradient, hitung turunan parsial terhadap bobot dan bias. Update, gunakan learning rate untuk memperbarui parameter di setiap epoch. Threshold, tentukan kelas akhir berdasarkan probabilitas 0,5. Kaitan dengan deep learning. Artificial neuron, sebuah neuron buatan pada dasarnya melakukan operasi regresi. Input dikalikan dengan bobot weight ditambahkan dengan bias B dilewatkan ke fungsi aktivasi seperti sigmoid pada regresi logistik. Inilah unit terkecil yang membangun jaringan saraf Tier 1 Neural Network. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.